Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 18 ayat 14 sampai 15. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Tung taga mo macohot aboles ni Libanon mabaor siya dolok batu tuadaran, manang tagamon marsik maaik akka nabolon, akka namanorus akka namabaor, alay tahe anggo bangsokku tung dihalupaho doaw, tung dalan nasida, dalan akka siyan narubi, gabi mardalan nasida di akka dalan naso pinauli. Tuhan mengetahui segala pelanggaran kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca Yeremia pasal 18 ini, ayat 1 sampai ayat 17, dengan judul perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Perumpamaan ini dituliskan untuk menunjukkan Allah berkuasa atas tanah liat. Tanah liat dalam hal ini Yehuda, dalam hal ini juga adalah kita. Dia, yaitu Allah, terus mengerjakannya untuk menjadikannya alat yang berguna. Namun Yehuda harus segera bertobat, atau tanah liat itu akan mengeras dan cacat bentuknya. Maka ia akan tak berguna dan akan dipecahkan serta dihancurkan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran dari tukang periuk menggambarkan kedaulatan Allah atas bangsanya. Allah berkuasa atas kita. Dia adalah Allah yang menyiapkan segala yang terbaik bagi kita, merancang yang terbaik bagi kita. Demikian kita bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi suatu yang berguna di dunia ini. Jika kita meronta dan melawan terhadap proses pembentukan kita, maka yang akan datang adalah kehancuran dan menjadi tidak berguna. Dikatakan dalam hal ini bahwa Allah mengetahui umat itu melupakan Dia, bahwa umat itu membakar korban kepada dewa kesia-siaan, artinya mereka menyembah ilah lain. Mereka tersandung dan mereka berjalan di jalan yang tidak ditentukan, yang tidak dituntun oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita menyadari diri kita sebagai tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan, maka tunduklah sepenuhnya kepada proses pembentukan Tuhan itu. Ketika kita melawan, maka kita sebagai tanah liat yang sedang dibentuk akan pecah. Tetapi ketika kita menuruti alur perjalanan yang ditentukan oleh Allah itu sebagai tukang periuk hidup kita ini, maka Dia akan membentuk hidup kita sangat indah dan menjadi berguna. Tentu proses kehidupan kita berbeda-beda. Yang pasti, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Dia pasti memberikannya. Air gunung tidak akan habis, akan terus mengalir jika kita setia di dalam proses pembentukan itu. Artinya, kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan, Dialah yang menyediakan bagi kita. Tetapi kita harus taat dan harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Ingat, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu kalau hati kita itu memberontak. Dia tahu kalau kita melupakan Dia. Dia tahu kalau kita menyembah ilah lain.
Oleh karena itu, sahabat yang diberkati Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lihatlah itu sebagai proses pembentukan kita yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Tidak segampang yang mengatakan untuk melihatnya, tetapi Tuhan sendiri yang menolong kita. Ketika kita datang kepadanya, ketika kita mohon petunjuk kepada Tuhan, Dia akan menolong, menuntun kita, dan bersama dengan kita. Mari kita mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita diingatkan, disadarkan oleh Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah yang memproses hidup kami Tuhan. Banyak hal yang telah kami lalui dalam hidup ini. Tetapi dalam perjalanan, dalam setiap pengalaman itu, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan melalui setiap pergumulan hidup kami. Baik soal kesehatan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, sosial kami. Dalam setiap sendi kehidupan kami memiliki perjumpaan, pengalaman, pembentukan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.